Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah mengharukan Mbah Sudirman, yang selamat dari pembantaian massal PKI tahun 1965 sampai 1966. Peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap komunis antara tahun-tahun 1965 sampai tahun 1966 merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Republik Indonesia. Dalam peristiwa itu, tercatat 450,000 sampai 500,000 orang yang dituduh sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dieksekusi dengan kejam oleh para anggota militer. Malam itu, ratusan orang dikumpulkan dan sesudah itu diperiksa. Yang akan ditebak disuruh berbaris dulu. Saya salah satunya, ungkap Mbah Sudirman dikutip dari tribunal1965.org. Lalu, bagaimana bisa dia selamat dalam peristiwa tersebut? Berikut kisah selengkapnya, tonton sampai selesai biar tidak salah faham dan bisa menambah pengetahuan kita dalam sejarah. Selamat menonton. Pada waktu peristiwa horor itu terjadi, Mbah Sudirman masih berusia 34 tahun. Dia dan ratusan tahanan lainnya dibawa ke lokasi penembakan dengan menggunakan 2 truk sampah dari Kaliwungun menuju hutan di Dusun Plumbon, Wonosari, yang kini masuk ke dalam wilayah kota Semarang. Tiba di lokasi, para tahanan sudah dihadapkan pada 3 lubang yang disiapkan untuk mengubur mereka. Tanpa pikir panjang, sejumlah korban disuruh berdiri berjajar dan ditembaki aparat. Waktu itu kondisinya hujan gerimis. Saya yang menunggu giliran menyaksikan teman-teman perjuangan saya lebih dulu ditembaki berkali-kali di badan, ungkap Sudirman. Waktu itu, Sudirman menyaksikan sendiri bagaimana semua rekan-rekannya dieksekusi terlebih dahulu. Bahkan ada pula dari mereka yang sempat memberi pesan terakhir kepada Sudirman untuk meneruskan perjuangan. Seingatnya, ada 28 orang yang menjadi korban penembakan itu. Sementara dia adalah orang yang berhasil selamat dari maut karena keberuntungan menaunginya. Baca juga, mantan pembantu kini sukses jadi pengusaha bawang goreng, sempat dikira pesugihan 6 manfaat temulawak dan madu untuk kesehatan, bantu atasi peradangan. Saya selamat karena peluru aparat yang menembaki itu habis. Kemudian saya dibawa lagi ke tempat tahanan di Kendala, kata Sudirman. Alami penderitaan panjang, pada akhirnya Sudirman berhasil selamat dari maut. Namun setelah itu penderitaan panjang terus menghampirinya. Dia bahkan ditahan selama 8 tahun di sejumlah tahanan yaitu Kendala, Nusa Kambangan, dan Semarang. Saat di sana diinterogasi dan dipukuli terus. Tapi alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Tapi saya selalu bilang tidak tahu apa-apa. Mereka yang meninggal juga tidak pernah tahu tentang yang dituduhkan, jelas Sudirman. Setelah keluar dari penjara, Mbah Sudirman kerap mendatangi kuburan massal di Plumbon. Di sana dia mendoakan kawan-kawan yang dikubur dalam 2 lubang secara bersamaan. Rutinitas itu ia lakukan selama puluhan tahun selama ia masih sehat. Dulu sering ke sini sendirian. Biasanya tiap malam Jumat Kliwon. Saat mata saya masih jelas melihat. Saya sadar sebagai satu-satunya yang masih hidup, wajib hukumnya doakan mereka, kata Sudirman. Terima kasih karena sudah menonton. Bila ada kesalahan saya di channel mohon maaf sebesar-besarnya, dan bila sejarah ini bermanfaat jangan lupa di subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.